Mbak Titi sudah mengangkat ini masalah voluntary compliance dan justru masalah targeting ini, sehingga seakan-akan kelihatan udah berhasil, walaupun tetap korupsi besar-besaran. Gimana tuh Mbak Titi? Iya, sebetulnya pajak itu kan juga memang untuk revenue, Pak. Jadi kalau misalnya revenue itu memang kan ditargetkan oleh pemerintah di dalam APBN. Tetapi kemudian diterjemahkan oleh pimpinan Dirjen Pajak. Di sini adalah target organisasi. Dianggap sebagai kinerja organisasi itu diukur dengan berapa target penerimaan dari setiap organisasi, dari Kanwil, KPP sampai yang ke bawah. Kemudian di pundaknya si petugas pajak juga ada target temuan gitu. Jadi dalam pemeriksaan, misalnya ada dalam pemeriksaan, ada temuan nggak nih gitu. Karena temuan itu identik dengan rupiah. Nah, belum tentu temuan itu sebetulnya ada gitu. Bisa saja dalam pemeriksaan bisa terjadi, tetapi kan kalau memang betul pemeriksaan kan itu fungsi kontrol dari suatu organisasi. Ya tidak apa-apa kalau misalnya wajib pajak ingin melakukan restitusi, kan ya memang sewajarnya diperiksa terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak ada apa-apa kan sebetulnya ya sesuai dengan permohonan dari wajib pajak. Tetapi karena ada target harus ada temuan, nah itu yang menimbulkan seolah-olah seperti mengada-ada. Nah, di sini saya juga ingin menggarisbawahi adanya perbedaan antara korupsi uang negara dengan memeras wajib pajak gitu. Kalau korupsi uang negara kan memang uang dari APBN kemudian disalurkan oleh departemen-departemen lain. Nah, itu yang sering kita dengar adanya pengambilan dari uang-uang tersebut. Tetapi di sini kalau memeras artinya belum sampai uang itu masuk. Jadi kalau tadi Pak Bambang mengatakan dari expenditure dan kemudian dari collection, sebetulnya dari proses collection itu juga mungkin sudah terjadi. Karena misalnya saja kalau antara wajib pajak dengan petugas pajak sudah ada kontak, kemudian mempermasalahkan suatu apa yang disebut dengan area abu-abu dari area. Katakanlah misalnya ada satu peraturan pajak yang memang ambigu gitu. Jadi artinya bisa ditafsirkan berbeda oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak. Ini bisa disebabkan karena petugas pajak mungkin belum memahami industrinya itu sendiri. Jadi sekarang kan industri semakin berkembang. Nah, kalau misalnya petugas pajak tidak mengikuti perkembangan dari transaksi global misalnya, sehingga tidak ada titik temu misalnya. Kemudian di dalam peraturan perpajakan sendiri itu tidak mengcover. Ya, kalau peraturannya itu tidak update, tidak fleksibel untuk mengupdate, bisa saja menjadi ada penafsiran yang ganda. Tapi yang terjadi kan sebetulnya bukan hanya pemerasan, tapi tertransaksi kan sebetulnya akhirnya mereka berkolusi untuk merugikan negara sebetulnya. Betul. Jadi memang harus ada, paling tidak ya harus ada dua hal ya, wajib pajak maupun petugas pajak. Tetapi dalam hal ini bisa saja kalau memang sebetulnya tidak ada masalah apapun, tetapi tadi ada target temuan kan menjadi ya, yang tadi diangkat Mas BW itu gimana tanggapan Mbak Titi itu, bahwa terlalu banyak kekuasaan yang berarti dia judge and jury sekalian, dia yang menentukan ini soal administrasinya baik pun sistem pengadilan banding pajaknya segala. Itu gimana administrasinya itu? Memang kalau misalnya wajib pajak dengan petugas pajak tidak mendapatkan titik temu, ini lebih pada proses pemeriksaan misalnya. Dalam proses pemeriksaan terjadi pemeriksaan, wajib pajak artinya ada pendapat tersendiri sesuai dengan kemampuan dia, pengetahuan dia mengenai perpajakan, dan mungkin itu sudah dianggap benar, tetapi kantor pajak mengatakan ini salah, tidak sesuai. Dalam akhir closing itu harus ada ketentuan mengenai setuju dan tidak setuju. Nah, kalau misalnya kantor pajak, pejabat pajak, petugas pajak tetap pada pendiriannya, maka di dalam closing itu mengatakan tidak setuju dengan pendapat wajib pajak. Nah, setelah itu wajib pajak bisa
mengajukan keberatan. Nah, keberatan inilah ke Dirjen Pajak juga. Nah, itu yang kenapa asal muasalnya di mana itu? Dia menjadi pihak yang ikut bersengketa istilahnya, atau dia juga pihak yang memutuskan? Iya, itu sudah ada di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka wajib pajak berhak mengajukan. Berhak berarti mempunyai hak. Memang di dalam undang-undang mengatakan keberatan itu bisa menyetujui seluruhnya, bisa menyetujui sebagian atau sama. Tetapi kalau yang jadi berarti undang-undang itu memberikan peluang untuk mereka korupsi sebetulnya kan. Jadi pajak itu bisa suka-suka hati di sana. Ya, artinya dari segi hukum kalau misalnya mungkin nanti Pak Bambang bisa kalau dari dua yang bersengketa kemudian yang menentukan adalah salah satu pihak yang bersengketa, itu kan artinya semua itu paling nggak lazim. Oke. Kita nanti pada sesi kedua kita lanjutkan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, ada pariwara yang lewat. Tapi nanti kita akan ketemu kembali.